Oke, kita lanjutkan ya teman-teman kajian Safinatun Najah untuk faslun yang ke tentang apa nih? Air. Ya. Ini faslun yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8. Relax, jangan lupa niatnya. Kita fokus. Karena baginda Rasul mengatakan innamal amalu binniyah, sesungguhnya sahnya suatu amal tergantung niatnya. Kalau kita niatnya baik, maka kita pulang akan dapat dan membawa kebaikan itu. Dan kita akan mengamalkan apa yang menjadi kebaikan tadi. Makanya niat itu dipadukan, an-niyatu qasdu syai'in. Niat itu adalah bermaksud untuk satu perkara, muqtarinan bi fi'lihi, kemudian dibarengi dengan gerakan badan. Gak cukup cuman mengatakan sesuatu saja di dalam hati, tapi prakteknya kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan dalam hati. Karena itu niat jangan lupa ya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dan insya Allah kita dapat kebaikan. Dan yang harus saya catat juga bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah ya. Jadi yang memberikan ilmu bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, tapi Allah sendiri yang mengatakan. Cuman kita harus menyambut ilmu tersebut. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan. Qulir ruh min amri rabbi. Terkait mengenai ruh, itu urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan. Jadi ilmu itu diberikan sifatnya oleh Allah, bukan oleh manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada manusia, kepada semua makhluknya. Ya, atau kepada jin dan manusia lah khitabnya maksudnya ya, kecuali sedikit. Oleh karena itu niat yang benar supaya dapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana, ya Allah permudahlah buat kami di dalam belajar ilmu. Wa tu'assir alaina, dan jangan engkau mempersulit buat kami dalam proses belajarnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, adapun pada pasal ini di sini akan menjelaskan tentang air. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Adapun yang namanya air ini terbagi dua. Jadi pada dasarnya air ya, air yang akan kita dijadikan untuk bersuci di sini terbagi dua. Ada air sedikit wal kasirun, dan ada juga air yang banyak. Al-ma'u adapun yang namanya air, qalilun ada air yang sedikit, wal kasirun dan ada juga air yang banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit, maduna kullatain, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Kalau air yang sedikit di sini ya menjelaskannya, air yang apabila kurang dari 2 kula itu kategorinya air yang masih sedikit. Itu. Nah, nanti dijelaskan lagi. Al-kasiru kullatani, adapun air yang banyak adalah air yang 2 kula fa'aksara, bahkan lebih dari 2 kula. Kalau air sedikit misalkan ya, di sini dijelaskan kalau air yang sedikit kurang dari 2 kula, sementara air yang banyak yaitu dari 2 kula sampai seterusnya ya, dari 2 kula 3 kula terus ke sana, itu disebut kategorinya air yang banyak. Tapi kalau air yang sedikit itu kurang dari 2 kula. Kalau 1 kula itu, kalau hitungan liter sekitar 500 liter. Dan itu pun liter Baghdad. Ada di dalam keterangan kitab fikih lainnya ya.
Jadi kita ngukurnya apa sih yang dikatakan kulah? Kulah itu kalau bahasa di kita sederhananya liter. Kalau 2 kulah misalkan ya. Oh ya. Jadi maksudnya gini, yang namanya kulah bagian daripada liter. Bagian daripada beberapa liter itu disebut kulah. Kalau misalkan ada 2 kulah, air yang 2 kulah itu 500 liter. Berarti kalau 1 kulahnya berarti sekitar 250 liter. 1 kulahnya 250 liter. Berarti kalau 2 kulah 500 liter. Tapi literan Baghdad. Sama atau enggak, saya enggak tahu itu ya. Urusannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kalau air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Sementara air yang banyak adalah air yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Al-qalilu yatanajasu, adapun air yang sedikit yatanajasu itu bisa jadi najis, air yang sedikit biwukuin najasati karena ketiban najis. Air yang sedikit bisa jadi najis kalau ketiban najis fihi pada air tersebut. Jadi ketika ada air kurang dari 2 kulah kemudian ketiban najis, ya, air cecak misalkan, bangkai cecak kan najis tuh, jatuh ke air yang kurang dari 2 kulah, maka air tersebut hukumnya najis. Najis dalam artian tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa untuk pakai wudu, tidak juga bisa untuk pakai adus pada air tersebut. Wa ilam yataghayyar, walaupun memang airnya tidak sampai berubah, warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, termasuk baunya enggak berubah, tapi oleh karena ketiban najis, kejatuhan tai cecak, maka hukumnya air tersebut tidak bisa dipakai berwudu karena kurang dari kedua kulah tadi. Kalau misalkan udah sampai 2 kulah, insya Allah selama tidak berubah warna, rasa dan baunya tidak berubah, kalau airnya lebih dari 2 kulah atau dari 2 kulah ke sana, maka masih bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, udah gitu kejatuhan tai cecak, perkara-perkara yang najis, maka hukumnya tidak bisa untuk bersuci, ya, tidak bisa untuk dipakai suci. Wa maul kasir, adapun air yang banyak, layatan najasu, tidak bisa atau tidak akan membuat najis. Kalau air yang banyak mah, gimana kalau airnya misalkan umpama lebih dari 2 kulah atau 2 kulah ke sana lah, jatuh misalkan air yang misalkan, saya ulangi, bagaimana ketika airnya ya udah nyampe 2 kulah ke sana gitu. Airnya udah nyampe 2 kulah ke sana, 2 kulah, 3 kulah, 4 kulah ke sana. Nah, kejatuhan najis misalkan tai cecak atau bangkai cecak. Nah, gimana nih hukumnya? Nah, itu mah tidak najis, masih bisa dipakai wudu. Ya. Masih bisa dipakai untuk adus. Illa idza taghayyara tamuhu, kecuali air yang 2 kulah dan seterusnya itu, 3 kulah, 4 kulah, ini yang disebut air banyak, kecuali kalau sudah sampai berubah. Atau muhu, rasanya berubah, launuhu atau warnanya sampai berubah, aurihuhu atau baunya sampai berubah. Ketika air yang banyak ini sudah sampai berubah warna, bau dan rasa, baru itu hukumnya tidak bisa untuk pakai berwudu. Bisa, artinya najis lah. Bahkan umpama ada air selaut, ya, satu kolam, itu sampai berubah warnanya. Warnanya misalkan jadi merah. Karena ada sepuhan tumpah atau ada
ada minyak misalkan tumpah ya, atau apalah benda-benda yang lain misalkan tumpah ke situ, cat kan berubah tuh warna sampai berubah bau atau sampai berubah rasanya, maka air tersebut sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Gitu. Ini tolak ukur ya. Kita bicara mengenai urusan air, soal air dalam rangka menjelaskan secara ilmu fikihnya. Dilanjut. Faslun. Adapun pada pasal ini mujibatul gusli, adapun yang membuat wajibnya adus sitatun, yaitu ada 6. Yang membuat kita wajib adus mandi besar, di sini ada 6. Apa diantaranya? Ilajil hasafati, 1 memasukkan zakar ya, kelamin farji dalam kelamin perempuan. Ketika kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan, itu maka masuk doang, itu hukumnya sudah wajib adus. Hurjul mani, yang kedua keluar air mani. Apabila siapapun baik laki-laki maupun perempuan keluar air mani, maka hukumnya wajib adus. Wal haid, yang ketiga haid. Ketika perempuan haid, selesai haid, tetesan darah haidnya selesai, berarti harus adus supaya kembali suci ya. Wanipasu, yang keempat nipas ya. Yang keempat nipas. Wal haidu, yang keempat haid. Yang ketiga jelas apa? Bil farji wa hurjul mani, kedua. Wa haidu, ketiga ya. Wanipasu, yang keempat ya, benar. Wanipasu, yang keempat nipas. Darah nipas adalah darah apabila seorang perempuan melahirkan. Nah, setelah melahirkan, di situ wajib adus. Adus melahirkan. Mandi besar karena melahirkan. Setelah melahirkan, ya, ada lagi yang namanya apa? Tetesan darah nipas. Darah setelah melahirkan. Begitu nanti selesai darahnya mengering, gitu ya, maka itu disebut darah nipas. Wal wiladatu, akibat melahirkan juga ya, wajib adus. Dan setelah melahirkan masih netes darah, ada darah melahirkan, disebutnya darah nipas. Ketika itu sudah selesai, maka begitu mengering, darahnya sudah tidak menetes lagi, maka darah wiladah selesai. Maka wajib seorang perempuan adus. Kemudian wal mautu, yang ke-6 maut, meninggal. Ketika ada orang meninggal, maka wajib hukumnya untuk dimandiin, diadusin. Oke, gitu ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau komen, nanti silakan di kolom bawah ini. Kalau ada yang kurang jelas, yang saya jelasin. Karena memang untuk saat ini saya menjelaskan terkait mengenai kalimat-kalimatnya. Itu tidak terlalu fokus tentang mengenai penjelasannya. Karena dalam penjelasan nanti banyak tafsiran-tafsiran, hal-hal yang lainnya yang harus melengkapi. Tapi kalau untuk saat ini saya lagi menjelaskan tentang mengenai dari sisi kalimat. Jadi dari sisi kalimat, kemudian di situ dikasih arti. Gitu ya. Nah, dari situ aja. Lanjut, faslun. Adapun pada pasal ini menjelaskan tentang fardunya adus. Fardul ghusli, adapun fardunya adus isnani, yaitu ada 2. Fardunya adus di sini terbagi 2. Apa diantaranya? An-niyatu, 1 niat. Nah, makanya niat kemanapun harus dibawa. Tak satu pun yang kita lakukan tanpa di situ disertakan niat. Apa niat yang benar pada saat kita mau melakukan sesuatu? Tentu niat yang apabila disandarkan untuk ridho Allah. Tuh. Ya.
sesuai dengan saran-saran atau syarat-syarat tertentu. Furudul ghusli adapun fardunya adus isnani itu ada dua, diantaranya an-niyatu niat. Yang kedua watamimul badani, yang kedua meratakan badan bil ma'i dengan air. Jadi air itu harus menyeluruh. Ketika kita adus, air harus menyeluruh ke seluruh anggota tubuh kita. Hingga ke bagian-bagian yang dalam. Seperti punya jenggot tebal. Itu air harus masuk ke dalam jenggot yang tebal. Terus di bagian lepat-lepit, ya. Di bagian-bagian hal yang sifatnya pribadi, itu harus masuk air wudu, air adus ke situ. Kalau tidak masuk, maka hukumnya belum sah. Makanya pada saat kita mau adus pun harus apa? Hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit harus dibuang dulu. Bentuk cat atau sisik ikan, apa aja, power blue, ya, atau misalkan apa, oli-oli, atau kalau perempuan biasanya suka pakai bedak heli, nah, itu harus dibersihkan dulu, bersihin, ya. Karena akan menghalangi datangnya air ke kulit kita. Jadi syarat apa? Fardunya wudu ada dua, diantaranya niat. Niat berarti untuk fardunya adus maksudnya ya. Fardunya adus cuma dua, diantaranya niat yang benar. Niat saya menghilangkan hadas gede dari sekujur tubuh, fardu karena ta'ala, itu dalam hati. Kemudian meratakan semua, ya, air ke anggota badan kita. Tuh, ya. Lanjut. Faslun, adapun pada pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syaratnya wudu, asyaratun yaitu ada 10. Syarat agar wudu kita diterima oleh Allah, maka di sini syaratnya ada 10 macam. Di antaranya apa? Al-Islam, satu orang Islam. Jadi ketika ada orang belum masuk Islam, dia wudu, maka seluruh wudunya tidak sah. Adanya yang namanya wudu hanya di umat Islam. Al-Islamu satu Islam. Wa tamyizu yang kedua punya akal. Jadi wudu bagi orang yang gila, orang yang tidak sempurna, yang tidak punya akal, atau bahasa lain wudunya anak kecil, itu belum sah. Karena dia belum sempurna akalnya. Untuk warna aja belum tentu tahu semua. Atau rasa belum tentu tahu semua. Atau arah mana barat, timur, utara, dan selatan belum tahu semua. Makanya belum sah wudunya. Karena di sini syarat agar sah wudu itu diantaranya punya akal sehat. Kemudian wan naqau, bersih anil haidi wan nifasi, dari haid dan nifas. Syarat yang ketiga, orang berwudu harus bersih, tidak punya haid dan tidak punya nifas. Sudah suci dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u sulal ma'i ilal basarati, dan yang ketiga harus menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi apa perkara-perkara yang akan menghalangi datangnya air ke kulit, itu wajib dihilangkan dulu agar wudunya sah, ya. Itu. Kemudian wa alla yakun ala udwin ma yughayyirul ma'a. Yang keempat, jangan sampai yang ada di anggota wudu yang kita tahu apa? Muka, tangan, kaki, atau misalkan kepala, ya, kaki. Wa alla yakuna ala udwin ma yughayyirul ma'a. Jangan sampai yang ada di anggota wudu kita ada suatu perkara yang merubah warna air, merubah rasa air wudu maksudnya, atau merubah baunya air. Itu jangan sampai. Contoh, seorang perempuan
melakukan wudu. Pada saat dia melakukan wudu, berarti kan pertama mencuci muka. Nah, air wudu ini ketika dipakai untuk mencuci muka dalam berwudu jangan sampai berubah. Warnanya berubah. Kenapa? Karena misalkan bercampur dengan bedak. Rasanya berubah sampai keset. Atau misalkan apa? Baunya berubah sampai wangi bedak keli. Nah, pada saat wudu jangan sampai seperti itu. Artinya berarti pada saat seorang perempuan wudu harus dibersihkan dulu terlebih dahulu bedaknya, baru lakukan wudu. Karena di sini syaratnya ya, syarat yang keempat yaitu alla yakuna ala wudwin ma yughairul ma'a. Jangan sampai terdapat pada anggota wudu ada perkara-perkara yang membuat berubah air. Air sampai berubah warnanya jadi putih misalkan. Atau air jadi berubah rasanya sampai pahit misalkan karena kosmetik tadi. Atau air sampai berubah misalkan baunya jadi bau bedak. Jangan sampai. Jadi, ini bisa diketahuinya ketika air wudu tersebut netes. Begitu ketika tetesan air wudu sampai berubah warna, rasa dan bau, berarti itu wudu belum sah. Tuh ya. Kemudian wal ilmu bifardiyatihi, mengetahui ya tentang keperduan wudu. Jadi kita harus tahu bahwa wudu itu hukumnya apa. Berarti kita tahu ya wajib misalkan gitu kan. Jadi harus tahu bahwa wudu itu hukumnya apa. Wal ilmu bifardiyatihi. Tahu bahwa keperduannya wudu. Kemudian walayataqida fardhan min furudihi sunnatan. Nah, kemudian berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ya, wal ilmu bifardiyatihi, yang keenam mengetahui keperduannya wudu. Wa alla yataqida fardhan min furudihi sunnatan. Yang ketujuh, jangan sampai meyakinkan suatu perkara yang sunnah dianggap sunnah. Maksudnya gini, jangan sampai pada saat kita melakukan wudu, melakukan perdunya wudu, jangan sampai kita perkara yang sunnah di dalam wudu dianggap wajib, atau perkara yang wajib di dalam melakukan wudu dianggap sunnah. Artinya kita harus bisa menempatkan dan kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Contoh, cuci muka, apa hukumnya? Nah, cuci muka wajib. Kemudian pada saat wudu nih, kemudian cuci tangan wajib, cuci kaki wajib. Terus mencuci bagian yang ada di sekitar kepala wajib. Nah, nanti jangan sampai yang sunnah dianggap wajib. Misalkan apa? Nah, cuci telinga. Kan sunnah, jangan dianggap wajib. Karena itu hukumnya sunnah. Ya. Ada yang, atau dibalik misalkan, mencuci muka dianggap sunnah. Itu belum ketika kita masih kebalik tentang hukum wudu ini, yang wajib dianggap sunnah, yang sunnah dianggap wajib, berarti belum sah wudunya. Makanya kita harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Yang ke-8. Ya. Yang ke-8 waduhulul waktu, masuk waktu. Jadi syarat wudu masuk waktu. Syarat wudu nih ya. Masuk waktu. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, yang ini berarti yang ke-9. Wal mu'alatu. Kemudian yang ke-10 berkelanjutan. Mu'alah di sini maksudnya mulai dari cuci muka, terus cuci tangan, kaki, terus sampai selesai mu'alah di situ. Artinya nggak ditunda-tunda dulu. Ya.
Itu pun syarat daripada wudu berkelanjutan. Tidak imil hadasi bagi orang yang selalu hadas. Jadi bagi orang yang selalu hadas, mudah keluar hadas, mudah kentut atau mudah buang air misalkan, maka ini bagian daripada syarat wudu harus berkelanjutan. Jangan ditunda-tunda, misalkan cuci muka aja dulu, nanti misalkan di tempat lain cuci tangan, pindah lagi ke tempat lain, misalkan cuci kaki umpama. Nggak boleh. Bagi yang selalu keluar hadas, bagi yang selalu hadas, maka disyaratkan harus wudunya lanjut, selesaikan. Gitu. Ya teman-teman, untuk kajian saat ini saya akhiri dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, di like, bagikan kepada yang lain. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.